Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Ratih Kumalasari. Saat ini aku mahasiswi Prodi Manajemen semester 6 di UPN Veteran Yogyakarta. Sebelumnya aku pernah jadi digital marketing di startup pemula gitu. Terus di sini aku akan sharing ke teman-teman, jadi kita lebih ke sharing aja ya, saling tukar pengalaman kayak gitu. Nah, sebelumnya makasih banget buat panitia penyelenggara udah kasih kesempatan dan waktu buat aku di sini untuk sharing tentang sedikit ilmu yang aku tahu terkait digital marketing itu sendiri gitu kan. Oke, kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelumnya maaf banget karena kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, tapi semoga aja dengan secara video kayak gini, ilmu yang aku kasih ke teman-teman itu bisa diserap gitu ya. Bermanfaat buat teman-teman semua juga. Nah, kita prolog dulu ya, sebenarnya apa sih digital marketing itu kan? Nah, dari bahasanya aja, marketing tuh pemasaran digital tuh ya internet via digital kayak gitu. Berarti kalau digital marketing tuh ya jelas pemasaran mau produk atau jasa, pokoknya apapun itu secara digital atau melalui internet atau sekarang kita sebut online kayak gitu. Jadi semua bertransformasi tuh dari yang awalnya kita buka toko, sekarang kita bisa promosiin produk kita itu secara online, baik sosial media maupun website gitu kan. Kalau marketing konvensional dulu, marketing marketing konvensional tuh lawannya dari digital marketing ya. Kalau zaman dulu sebelum kita di era saat ini yang sangat melek tentang digital ya, marketing konvensional itu kita bisa dengan cara bagian brosur, habis itu dengan pamflet, kita tempel-tempel di tiang-tiang, baleho, kayak gitu kan. Nah, walaupun baleho sekarang ini tuh masih menjadi tren gitu kan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi sekarang untuk UMKM terlebihnya yang budgetnya minim gitu, kita dimudahkan dengan adanya digital marketing ini gitu. Terus sedikit kita ulas tentang fakta terkait era sekarang ini ya, dari 2020 sampai 2021 sekarang ini. Nah, banyak sekali kayak kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu tuh berubah gitu kan. Dari yang tadinya kuliah kita ke kampus, sekarang kita jadi kuliahnya di rumah gitu. Sekolah sekolahnya di sekolah kan, sekarang jadi di rumah juga. Abis itu tadinya kerja di toko atau dimanapun, sekarang kerjanya juga dari rumah kayak gitu. Jualan pun yang tadinya harus misalnya punya toko dulu, tapi sekarang kita tuh udah bisa eh, jualan lewat online kayak gitu. Jadi kita nggak perlu sewa ruko atau sewa toko dulu baru kita jualan, tapi kita bisa dimudahkan gitu di era saat ini gitu kan. Terus silaturahmi juga sekarang udah via virtual gitu kan. Ada yang buka bersama virtual, ada yang sekarang kegiatan-kegiatan semuanya dilakukan secara virtual. Seminar ini pun dilakukan secara virtual gitu. Jadi banyak sekali banyak sekali hal yang berubah gitu di kehidupan kita saat ini gitu. Kebiasaan kita yang dulunya serba offline gitu, serba tatap muka, sekarang mayoritas beralih ke online kayak gitu. Terus juga ada higienis setiap hari. Nah, karena kita sekarang ini lagi di masa pandemi kan, jadi apa-apa tuh orang lebih memilih untuk mengedepankan higienitas gitu. Jadi orang cari makanan cari yang lebih higienis kayak gitu. Habis itu apapun itu semua harus serba higienis karena kan di masa sekarang ini mudah sekali ya tertular penyakit atau penularannya tuh sangat cepat kayak gitu. Jadi masyarakat sekarang lebih cenderung untuk mengedepankan higienitas.
kayak gitu. Jadi semuanya sekarang ini tuh udah berubah gitu, nggak seperti dulu lagi yang serba konvensional, tapi sekarang kita udah berada di era digital, di era dimana semuanya itu udah mudah kayak gitu. Semuanya itu ada di genggaman kita, yaitu ada di hadapan kita gitu, laptop, handphone. Kita bisa tahu aktivitas orang lain dari handphone, dari laptop kayak gitu kan, dari sosial media. Semuanya udah berubah kayak gitu. Terus apa sih yang terjadi sekarang kan? Banyak banget nih. Kayak pembayaran digital naik hingga 150,74 triliun selama pandemi. Ini gede banget ya. Karena dulu waktu pertama kali boomingnya, sebelum boomingnya marketplace kayak gitu kan, orang-orang itu nggak mau gitu belanja secara online karena takut dibohongi gitu kan. Banyak banget yang masih ogah-ogahan kayak gitu untuk belanja online karena takut gak sesuai ekspektasi gitu. Tapi sekarang ini justru kebalikannya kayak gitu. Selain didukung adanya pandemi ini gitu kan, nggak selamanya pandemi itu negatif gitu. Ada sisi di mana pandemi itu positif. Apa itu? Salah satunya ini kita sekarang berada di era digital yang mana ini didukung banget sama pandemi, kita jadi lebih melek gitu kan. Era ini tuh era online kayak gitu, kita lebih memanfaatkan sesuatu yang lebih mudah kayak gitu. Sekarang pun banyak banget orang yang kayak lebih suka belanja online, bahkan mereka cari-cari promo-promo online, Harbonas kayak gitu kan. Mereka memanfaatkan momen-momen itu untuk belanja kayak gitu. Habis itu transaksi di Shopee itu naik 130%, Raja e-commerce Indonesia. Wow. Apakah Shopee Raja e-commerce Indonesia? Bisa dibilang iya, karena kebanyakan orang itu mereka cenderung lebih suka di Shopee karena gratis ongkirnya banyak, karena banyak promo juga di sana gitu kan, dan kita lebih dekat dengan Shopee karena dia mungkin sering mengadakan kayak acara-acara di televisi yang kita notabene kan sering lihat televisi gitu kan, maupun di sosial media mereka juga banyak kayak gitu. Sekarang banyak juga yang bikin Shopee haul atau uh, bedah-bedah paket dari Shopee yang bikin orang tuh keracunan gitu kan, racun Shopee kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang sekarang beralih dari belanja offline menuju ke online kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu apakah kita akan mengikutinya juga gitu kan? Kalau teman-teman gimana nih? Apakah teman-teman akan mengikuti arah kita menuju ke depan atau teman-teman nih masih pengen mending yang kayak dulu aja kayak gitu kan? Kita nanti lupa sama misalnya adat istiadat dulu kayak gitu. Terus teman-teman nggak mau melangkah ke depan kayak gitu. Jadi teman-teman mau nggak nih untuk mengikuti pergerakan era di zaman sekarang kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri jelas harus ya. Kenapa sih kok harus gitu kan? Kenapa sih harus go digital? Ya yang pertama, pasar kita tuh lebih luas gitu. Kita pelaku UMKM nih, misalnya teman-teman punya bisnis kecil-kecilan gitu. Ketika teman-teman belum punya toko dan teman-teman diam-diam aja di rumah tanpa buka, misalnya ada tulisan banner di depan rumah kayak gitu, terus siapa yang tahu kalau teman-teman itu lagi jualan kayak gitu kan. Jadi kenapa kita harus mentransformasi bisnis kita itu ke digital? Ya karena mereka yang digital itu hanya cukup scroll aja, mereka akan tahu, oh ini si A nih jualan baju misalnya kayak gitu. Jadi emang dengan cara digital ini tuh bisa memperluas pasar kita, nggak cuma di kampung teman-teman aja, tapi juga bisa sampai ke luar kota, luar pulau kayak gitu. Karena digital kan tanpa batas ya. Terus selain pasar kita lebih luas, internet tuh juga menjadi kebutuhan saat ini. Sekolah kita pakai internet, kuliah pakai internet, kerja pakai internet, apapun itu kita tuh udah bergantung banget sama internet gitu. Bahkan orang tua pun sekarang belajar itu internet gitu kan.
Kayak kalau nggak ada internet tuh hampa gitu. Kayak HP-nya tuh nggak ada nyawanya kayak gitu kan teman-teman. Nah jadi internet nih udah konsumsi sehari-hari nih, konsumsi sehari-hari masyarakat. Kita sebagai pelaku UMKM, kita sebagai yang mensuplai kebutuhan masyarakat, kita harus melek apa sih yang dibutuhin masyarakat. Masyarakat tuh butuh internet kayak gitu. Berarti kita harus terjun di internet juga kayak gitu. Terus yang ketiga lebih profesional. Nah, kenapa lebih profesional? Karena dengan teman-teman go digital, otomatis teman-teman punya website atau punya brandnya teman-teman nih, punya istilahnya kalau toko offline itu alamat gitu. Kalau teman-teman udah go digital, terus teman-teman punya media sosial, UMKM teman-teman, berarti teman-teman ini udah identitasnya udah jelas nih. Berarti ini dipercaya kayak gitu kan. Dengan catatan kita kasih testimoni, kita aktifin komentar-komentar dari misalnya dari pelanggan kita kayak gitu. Kan banyak juga tuh media sosial yang jualin UMKM tapi ternyata dia palsu gitu. Tapi kebanyakan yang palsu itu mereka menonaktifkan komentar di Instagram kayak gitu kan. Jadi kita lebih terlihat profesional dengan kita punya identitas itu. Ada media sosial, Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada website gitu kan. Banyak banget media yang bisa digunakan untuk go digital kayak gitu. Terus setelahnya itu menekan biaya. Nah, kenapa menekan biaya? Karena pertama kita nggak perlu sewa-sewa toko. Sewa toko itu budget yang paling mahal ya dikeluarkan dari seorang penjual kayak gitu, seorang pelaku UMKM. Kayak kita sama aja sewa rumah kayak gitu kan. Tanpa dengan digital kita nggak perlu itu, kita nggak perlu sewa rumah, kita nggak perlu sewa toko untuk membuka toko offline kita kayak gitu. Kita hanya perlu buka HP, kita jualin, kita upload produk-produk kita di sosial media kita, itu udah jadi toko kita. Jadi itu sangat-sangat menekan biaya gitu kan. Yang pertama dari segi toko. Terus yang kedua itu dari segi tenaga kerja. Kalau teman-teman buka toko, otomatis teman-teman butuh karyawan untuk jaga toko itu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nggak mungkin kan teman-teman dari jam 8 sampai jam 5 itu nunggu toko terus kayak gitu. Teman-teman perlu ekspansi nih, teman-teman perlu memperluas jaringan teman-teman keluar gitu. Karena tugas pemilik itu berhubungan dengan memajukan bisnis itu. Jadi nggak bisa dong teman-teman duduk manis terus di toko kayak gitu kan. Jadi teman-teman kalau punya toko, teman-teman harus punya karyawan juga kayak gitu. Karena tugas teman-teman itu meluaskan relasi teman-teman ke pebisnis-pebisnis lain biar UMKM teman-teman ini maju kayak gitu. Dengan adanya digital, kita dipermudah nih. Kita nggak perlu nunggu dari jam 8 sampai jam 5 gitu, nunggu di toko nggak perlu kan. Dengan digital kita tinggal kalau ada orderan baru kita proses kayak gitu. Jadi itu sangat menekan biaya pengeluaran kita ya untuk bisnis kayak gitu. Terus yang terakhir ini tuh cepat tumbuh. Nah, kenapa cepat tumbuh? Cepat tumbuh ini merangkum semua yang sebelum-sebelumnya nih. Dengan kita memudahkan customer kita ini cari tahu produk kita, berarti otomatis UMKM kita, bisnis kita ini tuh akan cepat tumbuh, akan cepat diketahui oleh orang-orang yang ada di luar sana kayak gitu. Jadi itulah kenapa teman-teman itu harus go digital. Mau bisnisnya berupa produk, mau jasa, itu harus banget dipromosikan via digital. Karena dengan digital banyak sekali orang yang bisa menjangkau bisnis kita gitu kan. Nah, next sebelum nih ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman sebelum memulai pemasaran digital. Nah, apa aja sih itu gitu kan? Yang pertama itu kita harus paham produk brand kita gitu. Kita harus tahu dari spesifikasi A sampai Z terkait produk kita. Karena itu nih kayak aset kita nih dalam menawarkan produk kita. Harus tahu dulu apa aja keunggulannya, apa aja
manfaat buat masyarakat, terus kita tuh nyasar kemana kayak gitu, itu kita harus tahu kayak gitu. Kelebihan brand kita, keunikan brand kita ini tuh apa? Unik nih dalam artian apa sih kelebihan produk kita yang gak ada di produk orang lain kayak gitu. Kita harus punya nih keunikan ini kita harus punya kayak gitu. Karena itu yang akan menjadi uh, tombak dari brand kita nih untuk mencuat gitu kan, untuk biar masyarakat tuh selalu ingat sama brand kita gitu. Jadi kita harus paham dulu kalau ada customer ini bermacam-macam ya. Ada yang customer dia kalau udah serak langsung beli, ada customer yang dia itu tanya-tanya doang tapi nggak beli, tapi ada juga customer dia ini yang kritis, jadi dia tanya-tanya terus tapi dia nanti endingnya beli kalau jawaban dari customer service atau dari kitanya sendiri yang punya produk ini memuaskan si customer. Jadi kita harus benar-benar tahu spesifikasi, kelebihan, keunikan dari produk kita itu sendiri itu apa kayak gitu. Kita harus identifikasi sebelum kita promosikan ke masyarakat, ke halayak, ke media sosial kayak gitu. Kita harus tahu dulu. Terus habis itu yang kedua, tahu market. Tahu market produk kita. Nah, produk kita ini nyasar siapa? Apakah produk kita ini nyasar ke anak-anak atau produk kita ini nyasar ke remaja atau ke orang tua kayak gitu. Terus produk kita ini mau untuk cewek atau untuk cowok? Terus untuk demografinya mau di mana? Di dalam Jogja kah atau seluruh Indonesia atau dunia? Nah, kita harus klasifikasi dulu, kita identifikasi dulu, kita mau nyasar target pasar yang kayak apa, menengah ke bawah atau menengah ke atas kayak gitu, biar kita dalam menentukan harga juga bisa match gitu, bisa bisa pas sama target pasar kita. Jadi kita harus uh, cari tahu dulu siapa sih yang butuh produk ini dengan harga sekian tuh, siapa sih yang mau beli kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kebiasaan masyarakat sekarang ini tuh kayak gimana, mereka maunya tuh kayak gimana gitu kan. Karena kita sebagai pebisnis kayak gitu, kita tuh harus tahu masyarakat nih butuhnya apa kayak gitu. Kalau kita bisa tahu masyarakat nih, oh masyarakat butuh produk A kayak gitu, kita munculkan produk A, mereka akan sangat tertarik gitu sama produk kita kayak gitu. Terus yang ketiga, kita harus banget trial and error gitu kan. Trial trial and error nih wajib banget buat pemasaran digital. Karena apa? Belum tentu strategi yang diterapkan di perusahaan A itu akan berhasil ketika diterapkan di perusahaan B. Jadi nggak ada yang eh, nggak ada tolak ukurnya kayak gitu. Jadi kita harus selalu mencoba gitu. Kita harus coba sampai kita menemukan, oh ini strategi yang tepat nih buat produk aku kayak gitu. Jadi kita harus trial and error sendiri gitu. Banyak belajar dari pengalaman-pengalaman UMKM lain yang mungkin sukses di pemasaran digital itu nggak apa-apa kayak gitu, karena itu juga akan jadi pengalaman kita kalau kita pelajari kayak gitu kan. Tapi kita sendiri juga harus trial dan error terus kayak gitu. Konten yang proper. Nah, konten yang proper nih gimana sih? Kita buat media sosial kita itu secantik mungkin. Dari segi kontennya itu biar enak dilihat, konten yang bersahabat sama yang membaca, terus habis itu juga kita harus sajikan mereka itu biar mudah mengakses produk kita dan tahu kita nih jualan apa kayak gitu. Kayak misal kita sediain link yang nanti kita bisa kasih di dalamnya itu marketplace kita, WA kita, habis itu YouTube dan lain-lain gitu biar mereka tuh mudah untuk berbelanja kayak gitu. Habis nih, habis itu ini adalah macam-macam dari digital marketing. Ini sebenarnya intinya ya. Intinya digital marketing tuh apa aja sih kayak gitu. Digital marketing itu banyak banget gitu. Nah, ini ada Facebook Ads, IG Ads. Ini tuh kayak satu company gitu ya, company.
Di mana kita bisa mengakses Facebook Ads sama IG Ads ada di Facebook Business Manager namanya. Coba teman-teman cari aja, buka Google, terus teman-teman search tuh Facebook Business Manager, nanti akan muncul Business Manager dari Facebook itu. Atau kalau Indonesianya tuh pengelola iklan. Nah, di pengelola iklan itu teman-teman bisa login dengan Facebook teman-teman sendiri buat ngatur iklan yang teman-teman mau kayak gitu. Oh ya, ini pengalaman ya. Jadi kalau misalkan di Instagram Ads gitu, kita bisa ngaturnya tuh lewat dari pengelola iklan Facebook karena sekarang Instagram sama Facebook kan udah merger ya, udah jadi satu gitu kan. Jadi kita bisa sekali dayung dua pulau terlampaui kayak gitu istilahnya. Jadi kita buka Business Manager Facebook, kita bisa iklan di IG maupun di Facebook kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada SEM, SEO, YouTube Ads kayak gitu. Apa sih SEM? SEM tuh Search Engine Marketing. Kalau SEO, Search Engine Optimization. Kalau YouTube Ads tuh ya teman-teman tahu ya, yang sering muncul kalau misal teman-teman nonton di YouTube terus ada kuning-kuning. Nah, itu mereka iklannya lewat YouTube Ads kayak gitu. Kalau SEM ini Search Engine Marketing, ini tuh untuk apa kayak gitu. Ini tuh iklan untuk website. Jadi misalkan aku search search nih selimut bulu kayak gitu di Google. Nah, nanti ketika kita iklan pakai SEM ini, dia akan muncul di paling atas website dari selimut bulu Madura misalnya kayak gitu. Dia akan muncul di paling atas. Biasanya dia ini ada tulisan iklan gitu. Iklan atau ads kayak gitu di pojok kirinya. Itu berarti dia iklan pakai SEM. Nah, SEM ini juga kalau zaman dulu sebelum dia ganti nama jadi SEM, dia itu namanya Google Ads gitu. Terus selanjutnya tuh SEO. Apa sih SEO nih? SEO ini Search Engine Optimization. Jadi dia ini lebih ke keyword. Jadi kita kalau misalkan nih bikin artikel ya di website kayak gitu, kita harus tahu keyword-keyword apa yang biasa digunain masyarakat untuk mencari di Google gitu. Misalnya selimut bulu termurah, berarti kata-kata termurah, tercantik itu yang harus kita cantumin di artikel ataupun di iklan-iklan kita biar nanti dia itu muncul di paling atas karena keyword yang teman-teman cantumin itu sering sering sekali dicari oleh masyarakat. Itu fungsi SEO kayak gitu. Nah, ketiga ini tuh dia bisa diakses di Google Ads kayak gitu. Nanti di Google Ads itu juga banyak banget uh, pilihannya gitu. Kayak teman-teman mau iklankan website kah atau teman-teman mau cari keyword kah atau teman-teman mau iklan YouTube Ads itu bisa diakses semua di Google Ads itu. Gampang banget cara aksesnya, teman-teman tinggal buka aja Google Ads nanti langsung buat iklan pakai uh, pakai Google teman-teman gitu. Jadi kita cuman modal akun Google sama ya jelas modal budget ya kalau iklan ya. Terus selanjutnya itu ada marketplace. Nah, marketplace ini kan banyak banget ya. Ada Shopee, Lazada, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain. Nah, kalau iklan di marketplace ini lebih mudah sih karena kita tinggal cari aja iklan marketplace nanti ketika teman-teman buka marketplace teman-teman terus cari di laman iklankan produk, nanti teman-teman udah bisa iklan di marketplace gitu. Kalau di marketplace, setahu aku itu tuh iklannya bisa iklan produk atau iklan keyword. Jadi teman-teman mengiklankan keyword atau teman-teman mengiklankan produk teman-teman kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada website. Nah, website ini bisa berupa kayak kita website ini bisa berupa ketika kita bikin artikel terus kita masukin ke website atau teman-teman udah punya website gitu, banyak banget ya macam website, ada WordPress dan lain sebagainya kayak gitu. Mesti teman-teman nanti searching aja, banyak banget cara bikin website juga, mau yang berbayar ataupun nggak berbayar itu bisa banget. Terus juga sekedar info untuk budget ya, kalau setahu aku budget di Facebook itu kita bisa iklan mulai dari 25.000. Terakhir sih setahu aku 25.000
25.000 per hari gitu, teman-teman udah bisa iklan kayak gitu. Terus kalau Google Ads itu minimal budgetnya itu 100.000, 100.000. Terus kalau oh iya, sekarang ada juga TikTok ya, TikTok Ads. Nah, TikTok ini termasuk media sosial yang paling digemari saat ini gitu kan. Walaupun dulu pernah dikecam ya si TikTok ya, tapi sekarang dia malah naik daun sekarang kan. Jadi banyak banget juga yang iklan lewat TikTok. Dulu waktu pertama TikTok keluar itu eh, masih 15.000 per hari, tapi sekarang setelah aku searching lagi itu udah 200.000 budget minimalnya gitu. Kalau marketplace tahu aku itu 100.000 budget minimalnya. Kalau website itu tergantung, ada yang 40.000 per bulan kayak gitu. Pokoknya banyak macamnya, tergantung teman-teman mau pilih paket yang mana kayak gitu. Disesuaikan sama budget dari teman-teman sendiri juga kayak gitu kan. Nah, ini tuh overview dari Facebook bisnisnya. Ketika teman-teman udah ketikin bisnis manager, Facebook nanti akan keluar tampilan seperti ini. Langsung teman-teman klik aja buat iklan di kanan sini atau buka pengelola iklan nih yang di bawah kiri ini. Itu bisa langsung teman-teman masuk dan buat iklan teman-teman. Ini untuk Google Ads gitu kan. Setelah teman-teman buka Google Ads, teman-teman bisa pilih login dulu atau teman-teman pilih mulai sekarang. Nah, ini contoh nih yang di kanan sini. Wah, nggak bisa tunjuk-tunjuk, maaf ya. Ini contoh misalnya kedai kopi. Nah, kedai kopi Dimah antar ke rumah. Ini termasuk yang mereka iklan, jadi atasnya ada tulisan iklan gitu. Ini contoh ya, contoh bisnis gitu kan. Yang diiklankan lewat SIM tadi. Itu sih overviewnya dari iklan-iklan. Terus udah, itu mungkin yang bisa aku sampaikan untuk tutorial iklannya. Mungkin teman-teman bisa searching di YouTube juga banyak ya. Jadi itu pengenalan dari digital marketing. Terakhir dari aku, kalau kita ada kemauan pasti ada jalan. Jadi teman-teman jangan menyerah sampai di sini aja. Tetap harus semangat terus buat bisnis teman-teman ini semakin maju ke depannya gitu kan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman, sedikit tapi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyain aja nanti lewat mbak-mbak yang ada di sini. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.